Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu, diberikan keberkahan dan berbahagia bersama keluarga kita di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin berbagi informasi. Dalam kata lain, ini adalah session, katakanlah bisa dikatakan edukasi begitu. Namun demikian, saya bukan seorang pakar gitu. Mas Andrian bukan seorang pakar, bukan seorang ahli di sini. Namun saya memposisikan diri sama-sama untuk belajar, teman-teman. Sekelumit hal dalam pengalaman saya bermain di perkerisan, menggeluti di bidang tosan aji. Berbagai fenomena ini banyak terjadi. Yang paling fundamental di sini, maksud saya adalah yang paling booming ya, ketika seorang pakeris ataupun orang pakeris yang baru mengenal tentang tosan aji, kebanyakan mereka akan berkutat kepada masalah-masalah keris sepuh atau baru. Hal ini yang selalu menjadi bahan pembahasan, dan topik ini pula lah yang akan menjadi bahan untuk saling menjatuhkan. Ya. Kenapa demikian, teman-teman? Banyak sekali masalah tangguh ini memang betul-betul sangat riskan ketika dibahas. Entah kenapa ketika seorang bicara tangguh, pasti dia akan selalu fanatik kepada keris sepuh, suka dengan keris sepuh, dan mengidam-idamkan keris sepuh. Lalu keris Kamardikan dianggap bukan ini, terkadang keris biasa kalau keris Kamardikan. Karena dianggap keris Kamardikan itu tidak mempunyai tuah, tidak melalui proses penempaan yang panjang, tidak melalui proses pembuatan secara tirakat. Kalau keris-keris dulu itu dianggap keris yang bertuah, dianggap keris yang khodamnya kuat, mempunyai power yang kuat. Padahal tidak demikian, ya. Jadi belum tentu keris sepuh itu belum tentu berkhodam. Kemudian keris baru, sebaliknya keris baru belum tentu keris biasa-biasa saja. Bisa jadi dia juga mempunyai suatu kekuatan tertentu. Begitu, teman-teman. Jadi jangan semua pukul rata kalau keris sepuh bagus, keris Kamardikan jelek. Tidak seperti itu. Kembali kita kepada pembahasan perdebatan permasalahan keris sepuh atau baru. Namun demikian, saya ingin mengajak kepada Anda kepada esensi pengertiannya dulu. Ya, esensi pengertiannya dulu. Banyak orang yang mengatakan, "Mas, ini sepuh poga? Ini sepuh atau tidak?" Itu pertanyaannya yang pertama. Ini harus dipahami dulu, teman-teman. Sepuh adalah kata lain dari konotasi seorang empu menyepuh keris. Itu yang pertama. Ya. Seorang empu akan menyepuh tentang keris, mewasuh keris. Jadi kata sepuh jika digunakan oleh seorang empu, kata sepuh digunakan seorang empu, itu adalah suatu kata kerja, teman-teman. Penyepuhan itu adalah kata kerja. Lain lagi ketika kita menanyakan kepada orang, "Mas, ini keris sepuh atau tidak?" Ya, keris sepuh atau baru. Mungkin yang dimaksud sepuh atau baru ini keris tua atau baru. Kalau Anda berbicara dan mengatakan atau menanyakan tentang sepuh atau baru, Anda harus memahami lagi tentang cabang dari kata sepuh ini. Pahami dulu tentang era estimasi pembuatan dari perkerisan. Estimasi pembuatan di perkerisan, teman-teman, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah era Kabudan, ya, atau era Budo. Yang kedua adalah era sepuh.
Yang ketiga adalah era nom-noman. Yang keempat adalah era kamardikan. Saya akan mengajak Anda kepada era Buddha dulu. Sebetulnya klasifikasi ini sudah menjadi suatu konsensus di perkerisan. Namun demikian, adalah beberapa yang masih tidak setuju. Ya, namanya perbedaan itu hal yang biasa. Namun ini secara garis besar saja, teman-teman. Kita masuk kepada klasifikasi yang pertama adalah era Buddha. Era Buddha itu era kapan pembuatannya? Era Buddha, teman-teman, adalah pembuatan keris yang terjadi dan dibuat pada era sebelum Singosari, ya, atau sebelum Tumapel berdiri. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi era-era Mataram kuno, Mataram Medang, Kamulan, ya, era Kabudan itu termasuk era-era sepuh. Maksudnya adalah era Buddha, keris-keris era Buddha. Sudah ribuan tahun, 1000 tahun yang lalu ya, berapa? 1000 tahun yang lalu pembuatan era Buddha itu. Sehingga bukti-bukti primernya pun, bukti kerisnya itu sangat sulit untuk dicari. Diidentifikasi pun sangat sulit. Maka kenapa banyak orang yang mengaku-ngaku paling benar itu tidak bisa di berkerisan. Harus tepos liro di berkerisan itu, teman-teman. Tidak bisa harus merasa paling benar. Oh, ini saya nih benar ini dan orang lain salah. Itu tidak bisa seperti itu. Lalu berlanjut, teman-teman. Klasifikasi keris pada era sepuh ini yang kedua. Dari tahun berapa sampai tahun berapa, atau dari era apa sampai kerajaan apa? Era sepuh, perkerisan, era sepuh, ya, itu adalah era ketika Tumapel berdiri, termasuk Jenggolo, termasuk Kadiri, termasuk era Singosari, dan termasuk sampai pada era Mojopahit, ya, Pajajaran, sampai era Mataram Islam. Itu dinamakan bagian dari keris era sepuh. Jadi Mataram Islam, ya, termasuk Sultan Agung, termasuk juga Mataram Panembahan Senopati, termasuk pada era Wengker, Ponorogo. Itu masih termasuk pada era sepuh. Ini secara klasifikasinya. Dan masih banyak lagi tangguh-tangguh yang lain yang belum teridentifikasi. Lalu yang ketiga, teman-teman, adalah era nom-noman. Ya, era nom-noman. Era nom-noman adalah era ketika pasca Mataram Islam. Contohnya adalah Pakubuwono, era Pakubuwono, abad ke-17, ya, abad ke-16, Pakubuwono, era Hamengkubuwono, era Mageti atau era Magetan, era Mediun. Meskipun Mediun masih ada, era-era di Mataram itu masih ada. Jadi kerajaan kecil kan itu. Masuk era sepuh juga, masuk era nom-noman juga. Lalu ada juga era nom-noman ini seperti halnya Tangguh Ngadiboyo. Itu ada, teman-teman. Pada era Diponegoro abad ke-19, tahun 1800-an itu masih era nom-noman. Ya, itu masih era nom-noman. Nah, yang sering kali terjadi kesalahpahaman dalam pola pikir seorang tentang berkeris, menganggap nom-noman itu dianggap keris yang kamardikan, masuknya keris baru, dianggap ketika mengatakan ini era apa mas? Era nom-noman. Dianggapnya itu keris baru sama orang. Padahal itu adalah keris kuno. Begitu kan? Jadi abad 19 tahun 1800-an, teman-teman, itu masuknya adalah era nom-noman
Yang sebetulnya dalam kata lain itu adalah keris buatan kuno, masih zaman kerajaan, era Mageti dan lain-lain. Justru era-era seperti ini, era Pakubuwono, Hamengkubuwono, Mageti, Ngadiboyo, ini adalah era keemasan. Dan dianggap oleh orang-orang Jawa, keris-kerisnya adalah keris top. Dan harganya itu bisa mencapai ratusan juta. Puluhan juta. Mageti itu bisa sampai 30 juta, 50 juta, teman-teman. Teman saya kapan hari jual keris berdapur brojol biasa, pamornya itu Junjung Derajat, tangguhnya Ngadiboyo, laku 60 juta. Jadi jangan semua dipukul rata. Kalau keris nom-noman dianggap kemerdekaan, salah itu. Nom-noman itu adalah keris kuno, ya. Lalu yang keempat, teman-teman, adalah era Kamardikan. Nah, era Kamardikan, yang dimaksud era Kamardikan adalah era setelah kemerdekaan. Jadi Kamardikan itu adalah kata lain dari kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai saat ini 2021 itu adalah buatan era Kamardikan atau biasa dikatakan era keris new era atau keris baru. Namun demikian, meskipun ini era demikian, era Kamardikan, teman-teman, jangan dianggap lalu kerisnya murah-murah. Ini ya. Jadi kalau berkeris itu harus memahami esensinya dulu. Banyak jam terbang dulu. Kadangkala ada pakeris yang menjual keris Kamardikan berkinatah dijual 200 juta. Lalu ada salah satu orang pakeris ya yang baru saja mengenal 1 tahun tentang pakeris, menertawakan keris yang harga 200 juta tersebut, yang Kamardikan tersebut. Kadang suka nertawakan orang gitu. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Sekarang teman-teman, saya baru saja memesan keris ya. Memesan keris, ini baru. Itu harganya 17.500.000. Saya memesan keris baru. Kepada seorang yang memang keturunan dari nasab-nasab dari Empu Mojopahit. Kenapa Mas Andrian rela merogoh gocek sedemikian banyaknya 17.500.000? Ya karena senang kan gitu. Karena senang. Maka dari itu teman-teman, maka jangan anti kepada dan terlalu fanatik kepada tangguh ya, seni tangguh. Nah, itu pemahaman dari saya. Katakanlah ini sama-sama belajar. Mohon untuk para senior nantinya ketika mengetahui video saya ini bisa sumbangsih dalam mencerahkan, memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Dimohon untuk kritik dan saran pada di kolom komentar di Hunter Pusaka. Next, ada episode selanjutnya teman-teman, bagaimana saya akan membahas tentang masih seputar tentang tangguh. Terima kasih yang sudah menyimak, mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan meskipun sedikit. Ada benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka apabila ada salahnya maka dari kesalahan pribadi diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.